Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sentolo yang saya cintai dan saya banggakan. Tanpa terasa kita sudah melaksanakan les dalam 4 pertemuan. Dan hari ini merupakan pertemuan yang kelima. Apa yang kita pelajari? Memang soal-soal itu materinya diambil dari semester Gasal. Dengan harapan kalian memiliki pengetahuan yang memadai. Maksudnya begini. Di semester genap, kalian belajar dengan materi-materi yang baru. Namun materi yang lalu jangan sampai terlupakan. Pada pembahasan soal kali ini, materinya tentang teks cerita fantasi. Nanti soalnya mulai nomor 51 sampai 60. Dan teks prosedur, nanti soalnya dari nomor 61 sampai 70. Marilah kita mulai pembahasan soal-soal berikut ini. Soal nomor 51, saya bacakan. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri disebut. Jawabannya B. Unsur intrinsik. Pembahasannya, unsur yang membangun karya sastra itu sebetulnya dibedakan menjadi dua. Ada yang membangunnya itu dari dalam, in, dan ada yang membangunnya itu dari luar, namanya unsur ekstrinsik. Saya tambahkan sedikit tentang unsur-unsur yang membangun karya sastra ini, khususnya unsur intrinsik. Unsur yang terdapat di dalam karya sastra membangun karya sastra dari dalam, dan kita bisa menyebutkan macamnya. Ada tema yang merupakan ide dasar atau pokok yang mendasari cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan yang menggambarkan karakteristik tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian ada lagi alur atau plot yang merupakan jalan cerita. Kemudian ada lagi latar, ya, latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kemudian ada lagi sudut pandang, point of view, posisi pengarang dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, unsur intrinsik itu ada yang disebut dengan pesan atau amanat. Nanti kalau unsur ekstrinsik, ya kita bisa menyebutkan unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar itu adalah ilmu-ilmu lain yang berada di luar bahasa dan sastra, tetapi ikut membangun terciptanya sebuah karya. Misalnya ada riwayat hidup pengarang atau biografi pengarang, kemudian ada ilmu yang dipelajari pengarang, atau kadang-kadang kepercayaan agama yang dianut oleh pengarang itu ikut membantu terciptanya sebuah karya sastra. Soal nomor 52, bacalah cerita berikut. Yang ditanyakan tema penggalan cerita fantasi. Saya bacakan. Aku pun masuk ke sebuah lorong yang gelap. Aku pun mulai berjalan dengan hati-hati, dari kejauhan terlihat cahaya. Aku pun mendekatinya. Tampak sebuah ruangan dengan beberapa orang yang bekerja di komputer, sedangkan di dekat pintu
ada 2 orang penjaga robot. Tema penggalan cerita fantasi tersebut jawabannya D. Futuristik. Kalau dalam bahasa Inggris kita baca future. Pembahasannya begini. Cerita di soal itu menceritakan tentang robot, sehingga termasuk pada cerita fantasi bertema futuristik atau masa depan. Soal nomor 53, bentuk pengembangan tahap orientasi terdapat pada? Jawabannya D. Pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan konflik. Jadi anak-anak, bagian orientasi pada cerita itu memang dapat dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan konflik. Soal nomor 54, penyuntingan naskah dapat dilakukan dengan cara? Jawabannya A. Penyuntingan itu dari kata menyunting, dari kata sunting. Nah, kalau sekarang kita mengenal istilah edit atau mengedit. Itu maksudnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam naskah sebelum naskah itu dipublikasikan. Nah, penyuntingan itu dapat dilakukan dengan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah, tentu saja tanpa mengubah makna. 55. Bacalah kalimat berikut. Nomor 1, menemukan ide penulisan. Nomor 2, membuat rangkaian peristiwa. Nomor 3, mengembangkan cerita fantasi. Nomor 4, menggali ide cerita fantasi dengan membaca. Pertanyaannya, urutan langkah membuat cerita fantasi. Jawabannya D. Urutan nomor 1, urutan nomor 4, urutan nomor 2, urutan nomor 3. Pembahasannya, langkah-langkah menyusun cerita fantasi dimulai dengan nomor 1, menemukan ide penulisan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengamati objek nyata lalu diberikan fantasi atau imajinasi. Kemudian yang nomor 2 itu menggali ide cerita fantasi dengan membaca. Nomor 3, membuat rangkaian peristiwa. Nomor 4, mengembangkan cerita fantasi. Jadi jawabannya D dengan urutan 1, 4, 2, dan 3. Nomor 56, bacalah cerita berikut. Saya bacakan. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Oleh karena banyaknya bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti, melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Pertanyaannya, tokoh Dewi Kabut pada kutipan cerita di atas sebagai B. Jawabannya tokoh pembantu. Pembahasannya dalam cerita tersebut memang
Dewi Kabut itu merupakan tokoh pembantu atau sampingan yang membantu Nataga. Nomor 57, bacalah cerita berikut. Saat subuh aku bangun dan langsung ke kamar ibu. Lalu aku menemukan kuncinya. Seingatku, ibu memasukkan telur, beras, tepung, dan koko chips. Saat aku mengeluarkannya, tiba-tiba yang keluar adalah telur rebus, nasi, dan biskuit koko chips. Nah, sekarang pertanyaannya, dilihat dari kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, potongan cerita di atas termasuk jenis cerita fantasi? Jawaban yang tepat A. Total. Pembahasannya begini. Kita tahu bahwa cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita itu tidak terjadi dalam dunia nyata. 58. Cerita fantasi merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Fiksi dapat diartikan sebagai jawaban yang tepat C. Cerita rekaan. Jadi karangan fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat pengarang yang merupakan hasil daya khayal, fantasi, dan ide kreatif si penulis. Soal nomor 59, bacalah kata berikut. 1. Pengenalan tokoh. 2. Lompatan waktu. 3. Kejutan. 4. Pengenalan tokoh lain. Kita lihat pertanyaannya. Pengembangan tahap resolusi terdapat pada nomor. Jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Pembahasannya, resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu. Bisa juga dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Atau bisa juga dikembangkan dengan kejutan. Soal nomor 60, ini merupakan soal terakhir dari cerita fantasi pada pembahasan kali ini. Setelah tadi dari nomor 51 mulainya. Nah, sekarang yang nomor 60 ini untuk materi cerita fantasi yang terakhir. Pertanyaannya, bacalah cerita berikut. Beberapa bulan berselang, Ben kembali pergi ke kediaman si pendongeng tua. Kau tidak terlihat seperti hartawan yang gemar menggosoki emas-emasnya, tanya si pendongeng tua. Nah, ini tahap komplikasi di atas dikembangkan dengan cara. Jawaban yang tepat B. Mengubah latar. Jadi pembahasannya, konflik dikembangkan dengan mengubah latar dari rumah Ben ke rumah pendongeng tua. Soal nomor 61 sampai 70 materinya tentang teks prosedur. Anak-anak, kita mulai soal nomor 61, teks prosedur. Yang dimaksud teks prosedur. Jawaban yang tepat adalah B. Teks prosedur itu teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Sekarang kita perhatikan soal nomor 62. Perhatikan daftar kata di bawah ini dan daftar kata-kata berikut itu nanti dipergunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 62 sampai nomor 64. Ada 8 kata. Ada nomor 1 hingga. Nomor 2 pertama. Nomor 3 supaya. Nomor 4 untuk. Nomor 5 sampai. Nomor 6 ketika. Nomor 7 agar. Nomor 8 kedua. Untuk soal nomor 62, pertanyaannya, kata penghubung batasan ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat B. Nomor 1 dan 5. Pembahasannya, anak-anak, kata hubung yang memberi batasan itu digunakan untuk konjungsi sampai dan hingga. Jadi jawabannya nomor 1 dan 5 atau B. Kita lanjutkan soal nomor 63. Soal nomor 63. Dari daftar kata tersebut, kata penghubung tujuan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya C. 4 dan 7. Pembahasannya, kata hubung yang menyatakan tujuan itu supaya, untuk, agar. Nah, kita bisa melihat misalnya dalam contoh kalimat, kata penghubung yang menyatakan tujuan. Saya belajar supaya pandai. Jadi orang belajar tujuannya pandai. Bisa juga yang untuk. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat yang menyatakan tujuan, kemudian artinya itu atau maknanya itu untuk. Nah, anak-anak bisa membuat sendiri ya, bagaimana kalimatnya. Kemudian ada juga agar, yang hampir sama dengan kata penghubung tujuan supaya. Nah, jangan sampai dua kata ini digunakan dalam satu, nanti akan terjadi kerancuan atau kontaminasi. Jadi gunakan kata supaya dengan makna tujuan, bisa juga gunakan kata agar yang menyatakan tujuan. Jangan sampai anak-anak menggunakan kalimat saya belajar agar supaya, itu tidak. Jadi agar sendiri, supaya sendiri yang menyatakan tujuan. Nomor 64. Dari daftar kata tersebut, kata penghubung urutan terdapat pada nomor. Jawaban yang tepat di 2 dan 8. Pembahasannya, kata penghubung yang menyatakan urutan itu ada kata pertama, kedua, ketiga. Bisa juga dengan kata selanjutnya, kemudian, berikutnya. Atau yang menyatakan waktu ya setelah ini, setelah melakukan ini. Soal nomor 65. Urutan struktur teks prosedur yang benar. Jawabannya yang tepat itu A. Pembahasannya,
Urutan struktur teks prosedur adalah judul, pengantar, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir kesimpulan. Nomor 66, bacalah kutipan teks prosedur di bawah ini. Angklung merupakan salah satu warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Dengan mengetahui cara bermain angklung, kita juga turut dalam usaha melestarikan keberadaan angklung. Inilah langkah-langkah untuk memainkan angklung. Kutipan tersebut merupakan bagian struktur. Jawaban yang tepat A. Pengantar. Jadi pembahasannya, bagian pengantar pada teks prosedur itu menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dapat pula menyebutkan tujuan penulisan. Nomor 67, bacalah kalimat berikut. 1. Minumlah 2 kali sehari. 2. Sisakan hingga 1 gelas. 3. Rebuslah jamu dengan 3 gelas air hingga mendidih. 4. Saringlah untuk memisahkan ampas. 5. Diamkan hingga dingin. Urutan langkah-langkah yang tepat pada teks prosedur tersebut, jawabannya A. 3, 2, 4, 5, 1. Pembahasannya, urutan langkah yang tepat. Rebuslah jamu dengan 3 air hingga mendidih. Sisakan hingga 1 gelas. Saringlah untuk memisahkan ampas. Diamkan hingga dingin. Minumlah 2 kali sehari. Ini prosedur apa, Nana? Itu adalah prosedur membuat ramuan obat tradisional. Oke. Nomor 68, bacalah kalimat berikut. Bahan dan alat yang diperlukan untuk batik tulis antara lain canting. Canting itu alat tulis lilin yang digunakan untuk menutup pola dan motif batik. Pensil pola, kain mori putih atau kain sutra bisa, kain katun bisa, lilin malam atau wax, kompor atau alat pemanas lilin malam, dan bahan pewarna kain. Penyebutan bahan-bahan pembuatan batik tulis di atas dilakukan dengan cara C. Paragraf. Pembahasannya begini. Alat dan bahan dapat disebutkan dalam bentuk daftar rincian dan juga dalam bentuk paragraf. Kalau kita lihat pada soal nomor 68 ini bentuknya adalah paragraf. Soal nomor 69, berdasarkan tujuan, teks prosedur dapat dibedakan menjadi jawaban yang tepat A. Berdasarkan tujuannya, ini pembahasannya,
Teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis. Teks prosedur untuk membantu atau memandu cara menggunakan atau memainkan satu alat. Kemudian bisa juga teks prosedur yang memandu cara membuat. Dan ada lagi teks prosedur yang memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Akhir soal tentang teks prosedur kali ini ada kaitannya dengan unsur kebahasaan. Saya bacakan pertanyaannya. Pola dengan posisi predikat mendahului atau terletak di depan subjek disebut pola. Jawabannya B, inversi. Anak-anak, ada yang disebut dengan kalimat inversi. Kalimat invers itu artinya kalimat yang menggunakan susun balik. Kalau kalimat yang normatif itu biasanya subjek dulu, kemudian predikat. Tapi kalau dalam inversi ini dibalik, predikat dulu, baru subjek. Dengan tujuan memang ada penekanan-penekanan terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Ini misalnya ada kalimat yang bukan inversi, kalimat yang normal itu ada kalimat bunga itu bagus. Bunga itu subjek, bagus itu predikat. Nah, nanti kalau diinversikan, bagus bunga itu. Nah, susunannya jadi dibalik. Atau misalnya, taman itu indah. Itu yang normal ya, bukan susun terbalik atau inversi. Tapi suatu saat orang bisa mengatakan indah taman itu. Atau kalimat lain misalnya, adik sedang makan. Adik subjek, sedang makan predikat. Itu susun biasa. Nanti kalau dibalik penekanannya, predikatnya di depan bisa menjadi sedang makan adik. Jadi sebetulnya sama informasi yang disampaikan, hanya ada penekanan dalam informasi yang terdapat dalam kalimat tersebut, sehingga kalimatnya meletakkan predikat di depan atau disebut kalimat inversi, kalimat dengan susun balik. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini, alhamdulillah kita sudah membahas soal nomor 51 sampai 70. Terima kasih anak-anak semuanya. Jika ada yang belum paham terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini, kalian bisa langsung bertanya pada saya atau melalui grup WA kelas masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu.